sebentar. Nah, ini ada tugas CGP tentang dilema, paradigma dilema di sekolah seperti itu. Yang pertama, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Wahid sebagai Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Gringsing. Untuk yang pertama yaitu, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di SMA Negeri 1 Gringsing, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Bisa sedikit diceritakan seperti itu, Bapak? Oh ya, terima kasih Pak Firdaus ya. Jadi masalah yang terkait dilema etika atau bujukan moral itu pasti ada, dan setiap tahun pasti terjadi, baik itu sama atau berbeda. Sebagai contoh, misalnya ketika sekolah dimulai dari PPDB, penerimaan murid baru, PPDB ya, peserta didik baru, itu apakah ada dilema etika? Ya ada. Misalnya masalah zonasi. Zonasi itu kan jadi dilema etika. Itu bagi apa? Bagi sekolah. Masyarakat berpikir sekolah bisa membuat keputusan, padahal aslinya itu tidak ya, itu masalah zonasi yang menentukan dari sistem. Jadi itu kan baik masyarakat, apakah baik mereka punya hak untuk sekolah di sini, tapi sistemnya juga baik mengatur supaya tidak teratur begitu zonasi. Tapi itu hal yang baik, sama-sama baiknya. Ya kalau seperti itu ya contoh dilema etika dalam hal penerimaan peserta didik baru gitu ya. Apakah masih ada lagi? Ada dilema etika. Misalnya setelah penerimaan siswa baru itu ada pembagian jam mengajar, itu juga dilema etika. Guru kan mesti kita mikirkan guru apa ya supaya jamnya tercukupi ya, untuk mendapatkan tunjangan itu juga terpenuhi ya. Tapi apakah ada dilemanya? Ya ada juga. Karena apa? Kadang penempatan itu juga dipikirkan, padahal itu ya sama-sama baik, tapi kadang juga menimbulkan dilema. Jadi harus dipikirkan, tapi itu terjadi lagi. Nanti setelah waktu berjalan ada lagi masalah apa? Masalah siswa ya, terus masalah apa lagi? Kantin, masalah masalah ya setiap jalan akhir tahun ya, misalnya ulang tahun sekolah itu juga kegiatan-kegiatan itu juga nanti dilema. Sama baiknya, tapi harus dipilih gitu ya, mana yang paling bagus, mana yang paling baik, itu yang kita pilih, itu dilema etika. Sementara untuk yang bujukan moral, karena itu negatif dan positif, ya kita pasti prioritasnya yang positif dulu. Meskipun tidak berarti langsung dipilih yang positif, karena kita memperhatikan faktor lain, misalnya kemanusiaan. Faktor apalagi ya selain kemanusiaan itu, faktor risiko belaka, faktor selain itu ada faktor apa ya, misalnya masa kerja, kesejahteraan guru, faktor apalagi ya, faktor regulasi itu juga diperhitungkan, karena regulasi juga kalau diterapkan di bawah belum tentu cocok. Contoh misalnya ini ya, potongan PMI, wah satu orang 100.000. Ya apa sih PMI untuk lah, tapi kan kasihan kan, itu juga dilema ya. Nah, jadi itu pertimbangan-pertimbangannya banyak ya. Seperti itu contoh-contoh yang telah terjadi terkait dilema etika dan bujukan moral yang ada di SMA Negeri 1 Gringsing. Mungkin itu ya. Untuk pertanyaan yang kedua, sesuai modul yang sudah saya pelajari, sesuai yang dengan ketahui, ada dua dilema tadi ya Pak, dilema etika dan bujukan moral. Untuk di SMA Negeri 1 Gringsing ini paling banyak itu menghadapi masalah dilema etika atau dilema moral Pak.
kalau di sini? Ya kalau dijumlahkan ya, dijumlahkan itu menurut saya sama saja Pak. Sama saja. Nah, jadi sama banyaknya. Secara kuantitas saya belum memiliki catatan secara khusus. Tapi kalau dihadapi, ditemui itu sama banyaknya. Baik dilema etika atau rujukan moral itu sama banyaknya. Dan itu mesti terus ada, tidak pernah berhenti. Poin tidak pernah berhenti, mesti ada terus. Nah, repot juga Pak. Ya tidak juga sih, karena memang itu yang terjadi, mau tidak mau ya harus dihadapi itu ya, mau yang terjadi, mau bilang repot mau tidak ya itu terjadi gitu loh masalahnya. Untuk pertanyaan yang ketiga, mungkin dari masalah-masalah yang sudah ada dan pemecahan masalahnya, kira-kira langkah-langkah atau mungkin strategi seperti apa yang biasanya Pak Wahid gunakan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Nah, untuk masalah strategi ini saya punya prioritas. Prioritas yang pertama adalah pelayanan pada murid dulu. Yang utama itu. Jadi yang utama pelayanan murid dulu yang diutamakan. Yang kedua adalah kepentingan orang banyak. Yang ketiga adalah regulasi yang ada. Regulasinya bagaimana gitu. Ketiga hal itu yang menjadi dasar pijakan pengambilan keputusan. Nah, itu sehingga ya sehingga strategi yang saya lakukan itu saya dengan berdasar tiga hal itu saya pertama melakukan identifikasi permasalahan. Ya, permasalahan dilema ini saya identifikasi. Setelah itu saya menuliskan beberapa kemungkinan pemecahan masalah. Kemungkinan masalah ini kemungkinan A, B, C, D yang ada apa caranya. Setelah itu saya melibatkan orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Jadi saya ajak bicara beberapa orang yang bisa membantu mengambil keputusan yang paling baik begitu ya. Setelah itu kita rumuskan pilihan pemecahan masalah yang sudah dirapatkan oleh beberapa orang tersebut menjadi sebuah keputusan. Itu selama ini strategi yang saya lakukan seperti itu, dengan melibatkan beberapa orang, ditimbang plus minusnya, dicari yang manfaatnya lebih besar, dicari yang risikonya paling kecil gitu ya. Seperti itu. Ya. Dari ketiga hal tadi, kira-kira Bapak mempunyai waktu atau jadwal dalam memecahkan masalah tersebut? Contoh tadi langsung to the point, oh ini masalah ini langsung saya selesaikan, atau memang seringnya saya selesaikan dengan tim atau kelompok yang memang dipercaya Bapak untuk menyelesaikan masalah tersebut? Seringnya seperti itu. Untuk masalah jadwal pasti ada, tapi jadwal itu saya susun ketika masalahnya ada. Ketika tidak ada masalahnya ya tidak ada jadwal. Ketika ada masalah baru saya susun, misalnya masalah A, oh ini besok saya mulai menemui ini atau mengajak bicara ini. Terus besoknya lagi saya menemui ini, besoknya lagi saya memilih pilihan ini, jawaban itu. Jadi ada jadwalnya. Apakah saya seringnya mengajak bicara dengan orang yang lebih banyak sesuai dengan bidangnya. Misalnya bidang ini yo saya ajak bicara ini, bidang ini itu. Jadi lebih seringnya saya ajak melibatkan orang-orang yang berkepentingan di bidangnya, yang kompeten di bidangnya gitu. Kira-kira jenengan pernah mungkin langsung to the point, masalah ini harus diselesaikan secepat mungkin, kalau seperti hal tersebut bagaimana? Ada. Misalnya anak sakit, harus ambil keputusan langsung bawa rumah sakit, itu langsung saya. Itu karena menyangkut itu nyawa ya. Jadi kalau ini orang usah rapat, bawa langsung. Mobilnya siapa? Punya saya. Kalau tidak ada ya pinjam yang ada. Itu yang sifatnya urgent, menyangkut nyawa, menyangkut keselamatan, bisa seperti itu. Ya. Ini untuk pertanyaan terakhir Bapak.
apakah ada prosedur tertentu dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Mungkin prosedur, step by step-nya, ataupun langkah-langkah yang istilahnya apa ya, jenengan catat, kalau masalahnya seperti ini, penyelesaian saya harus seperti ini. Ada juga sih Pak, ada. Jadi prosedurnya itu ada, karena tiap masalah itu prosedurnya bisa sama, bisa beda. Jadi walaupun masalahnya sama gitu. Sama bisa beda, bisa sama. Karena masalah ada juga yang bisa selesai dalam waktu singkat, ada yang butuh waktu lebih lama, bahkan ada pula yang unik. Masalah itu akan selesai dengan cara didiamkan. Itu ada. Ini kalau didiamkan nanti seiring waktu akan selesai, itu juga ada ternyata. Jadi prosedurnya bagaimana? Ada. Kita membuat prosedur, tetapi ketika masalah itu sudah ada, baru kita susun prosedurnya. Tetapi secara umum memang prosedur secara umum itu ada. Misalnya prosedur yang sudah rutin terjadi, kayak misalnya masalah penerimaan peserta didik baru itu kan sudah rutin, dan masalahnya tak jauh dari itu saja, maka prosedur bisa disusun. Tapi kalau permasalahan yang tiba-tiba muncul, itu prosedurnya disusun kemudian. Misalnya begini, pada akhir tahun tiba-tiba dari lembaga atau instansi lain mengadakan suatu lomba yang melibatkan siswa banyak. Nah, kita anggaran sudah habis. Sudah dipakai, tiba-tiba minta lomba sepak bola, tempatnya di Batang. Itu kan tidak mudah itu. Latihan, transport, itu harus kita prosedur. Apa buktinya? Mengajak orang tua murid, melibatkan orang tua murid, dan lain-lain sebagainya, itu disusun berikutnya, termasuk yang melibatkan orang banyak, ya paskibra. Nah, iya, itu kan tidak terencana sebelumnya itu. Kalau yang PPDB, OSN, ya, itu bisa direncana sebelumnya sehingga bisa ditata dari awal. Oke Bapak, untuk pertanyaan-pertanyaan tentang masalah dilema etika dan dilema moral ini saya cukupkan. Terima kasih atas penjelasan Bapak, semoga bisa menjadi inspirasi buat saya. Alhamdulillah, sama-sama. Mungkin ada pesan dan kesan untuk terkait materi ini Bapak. Oke, terima kasih Pak Firdaus, ini bagus ini. Pertanyaan yang disampaikan Pak Firdaus ini out of the box. Out of the box itu beda dengan yang standar. Tadi ada dua juga dari orang lain, dan pertanyaannya masih sama dengan yang tertulis di situ. Jadi ya maksudnya tidak membuka ruang pertanyaan yang lebih luas, tapi saya senang dengan cara jadi beda itu ya, pertanyaannya beda sehingga bisa mengungkap hal-hal yang lebih banyak atau hal yang mungkin tidak terungkap di tempat lain gitu ya. Ya, harapan saya ini bisa memberikan masukan bagi guru penggerak yang lain, ya, bisa memberikan informasi dan pelajaran bagi guru penggerak lain, termasuk juga jadi pengalaman buat Mbak Firdaus ya, karena guru penggerak itu nanti jadi pilot project, jadi orang terdepan di sekolah begitu. Bukan karena kebanggaannya saya loh guru penggerak, tidak, tapi guru penggerak itu terus mau apa yang bisa dilakukan, apa bisa memberi manfaat begitu ya. Nah, jadi kedepannya orang seperti Pak Firdaus itu punya kemampuan yang banyak, punya keahlian, punya potensi yang besar. Maka Pak Firdaus sebagai nanti dari calon guru penggerak atau guru penggerak, cobalah berjalan pada relnya yang sudah ditetapkan. Pak Firdaus harus berpikir tentang suatu keberhasilan ke depan, karena masih muda, masih jangkauannya masih panjang, dan selama Pak Firdaus meniti karir, nanti di perjalanan akan ada banyak hambatan ya. Bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Gringsing, Bapak Karsomulyo, SPD MT. Begini Bapak, mohon maaf mengganggu.
Dan terima kasih sudah meluangkan waktu karena ini adalah tugas CGP berkaitan dengan wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Untuk pertanyaan yang pertama, Bapak, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di SMP Negeri 3 Gringsing, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Bisakah sedikit diceritakan, Bapak? Terima kasih. Kalau masalah tentu ada ya, Oke. apalagi sekolah besar seperti SMP Negeri 3 Gringsing terkait dengan dilema etika tentu saja ada. Yang namanya kepentingan itu kan kompleks ya, ada kepentingan pribadi, kepentingan masyarakat, dan semua itu terkait dengan tata aturan, terkait dengan norma sosial, termasuk terkait dengan yang Mas Firdaus sampaikan tadi, dengan nilai-nilai kebajikan. Ketika aturan berhadapan dengan nilai-nilai kebajikan, kadang ada dalam tanda kutip kelenturan itu perlu diwujudkan. Ini demi keadilan, demi tercapainya sebuah pengambilan keputusan yang tentu saja berpihak kepada siswa ya. Contoh saja, ketika anak nilai kehadirannya kurang dari 75%, terpaksa kita naikkan karena pertimbangan orang tuanya semangat sekali untuk menyekolahkan anaknya, kemudian pertimbangan orang tuanya pengen anaknya itu bisa melanjutkan, juga semangat siswa itu bagus, tapi mungkin karena sakit-sakitan atau karena hambatan lain, alasan lain, sehingga nilai kehadirannya kurang. Ini terpaksa kita naikkan sepanjang nilainya itu memenuhi. Ada masalah lain lagi ya, masalah lain yang mungkin dianggap berat ya. Ada yang ikut kelompok tertentu sehingga beberapa hari tidak ikut, malah terlibat tawuran seperti itu. Anak itu sudah beberapa kali mendapatkan peringatan. Seharusnya kalau sudah peringatan ketika itu ya harus dikeluarkan. Itu aturan, tapi kita tetap saja lentur mencoba mengambil sebuah keputusan yang betul-betul terlandasi oleh nilai-nilai kebajikan, sepanjang kedepannya itu nantinya anak ada perubahan, sehingga nanti harapannya aturan-aturan atau hukum yang harus diterapkan terlaksana, walaupun tidak harus sekarang ya. Nah, sekarang itu dalam konteks pembinaan Bapak Ibu guru, termasuk dalam pengawasan sekolah, mungkin ada perubahan-perubahan, maka nanti anak secara langsung menjadi baik dan bisa melaksanakan aturan sebagaimana mestinya. Gitu. Dilema sekali, banyak ya Pak ya, banyak masalah dan kompleks sekali. Sesuai dengan modul yang saya pelajari di kegiatan CGP, itu ada dua jenis dilema, yakni dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan bujukan moral, yaitu kebenaran lawan kesalahan. Kira-kira di SMP Negeri 3 Gringsing ini paling dominan itu dilema etika atau bujukan moral, Bapak? Kalau menurut saya ya dua-duanya malah itu. Oke, dua-duanya gitu. Dilema etika ya ada, dilema bujukan moral juga ada ya. Yang jelas begini, kita harus pandai-pandai bisa memilahkan dalam kategori apa kita harus menyelesaikan. Yang jelas kan hampir mirip ya. Kalau wilayah dilema etika itu kan wilayah kita harus memilih salah satu dari dua pilihan yang secara moral kan benar semua itu, walaupun bertentangan kadang dengan aturan atau hukum yang berlaku. Sementara kalau bujukan moral itu kan berada di wilayah pengambilan keputusan yang benar dihadapkan pada sesuatu yang menurut nilai-nilai kebajikan itu salah. Ya di sini peran kepala sekolah sebagai top leader, sebagai
pemimpin pembelajaran ya memang harus pintar-pintar memposisikan ya, kapan kita harus mengambil keputusan berbasis kebijakan berbasis dilema etika, kapan kita harus memberikan keputusan berbasis rujukan moral ya. Ya, intinya semua sama-sama bermuara ke siswa lah, untuk kebaikan siswa. Terus pokoknya di saat kita harus mengambil keputusan yang benar ya, dasarnya adalah ketika kebajikan nilai kebajikan itu bisa tercover dan nanti bisa menimbulkan efek atau output yang lebih baik ya kita lakukan, termasuk kita memilih dua hal yang sama-sama benarnya ya, walaupun kita yang pilih yang paling benar, seperti didukung oleh semua elemen membawa kebaikan kita semua, dan anak itu tidak menjadi jerah, justru semakin cinta kepada alma maternya sehingga semangat belajar di lingkungan sekolah yang memang sekolah kita ini nyaman dan menyenangkan. Untuk yang ketiga, mungkin adakah langkah-langkah atau strategi seperti apa yang Bapak biasanya lakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut? Strategi atau langkah-langkah yang mungkin Bapak sering lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi, Bapak? Ya, kita begini Pak Dirgas, tidak serta-merta, tidak ujuk-ujuk langsung memberikan keputusan, itu tidak ya. Setiap kali ada masalah atau laporan kasus dari Bapak Ibu guru, BK atau bahkan dari masyarakat ya, kadang kejadiannya itu ya kadang di luar sekolah seperti itu, kita begini, yang paling penting kita harus tahu persis kasus yang terjadi itu seperti apa, kemudian berkaitan dengan nilai-nilai ya, nilai-nilai dari kasus itu ya, nilai-nilai yang terjadi di kasus itu berkaitan dengan etika sosial, berkaitan dengan norma yang ada di masyarakat, di mana daerah itu terjadi kasus, sebab bisa jadi yang menurut kita dianggap mudah lah, ini kayak gini dok, sudah tidak apa-apa, ternyata menurut masyarakat sekitar di mana kejadian itu terjadi sesuatu yang sangat sangat fundamental ya. Kalau tidak diselesaikan dengan baik nanti berbuntut misalkan ya. Tidak saya terangkan lebih detail, tidak, yang jelas ada kasus-kasus yang memang kita harus betul-betul memahami kasusnya ya, bobotnya, nilai-nilai yang berkaitan dengannya, seperti itu. Harapannya apa? Supaya kita bisa merangkul nanti pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus itu. Jadi jangan semua pihak nanti kita undang sementara tidak berkaitan dengan nilai-nilai yang berkaitan dengan kasus itu ya, nilai-nilai kebajikan. Dihimpun sedemikian rupa pihak-pihak yang berkaitan, kemudian kita ajak untuk berpikir bersama, duduk bersama, mengumpulkan fakta yang akurat ya, dan ini betul-betul kita harapkan nanti menjadi bahan pertimbangan untuk bisa mencari solusinya ya, tentu saja melalui pengujian, entah itu pengujian berbasis hasil akhir, pengujian berbasis aturan, termasuk ya pengujian berbasis rasa peduli. Nah, ketiga basis itu kita coba jadikan sebagai dasar untuk meminta masukan itu berupa ide-ide dari semua elemen, kira-kira yang paling pas itu apa ya, untuk kita ambil sebuah keputusan sehingga menjadi solusi yang tepat untuk masalah itu. Dan tidak hanya berhenti di situ,
ketika keputusan itu kita ambil, kita terapkan, kita lihat sejauh apa keampuhan apa keputusan itu, ya, bisa diterapkan apa tidak, memberikan apa sesuatu kebaikan yang lebih atau tidak, atau perubahan apa tidak, dan ini menjadi bahan refleksi kita, ya, untuk menentukan kebijakan lanjutan, di mana kalau itu bagus mungkin lain waktu di kasus yang sama bisa kita terapkan lagi. Kalau kurang bagus di kasus yang sama mungkin kita bisa melakukan apa namanya penyempurnaan. Kira-kira kemarin seperti ini kok ada kekurangan, kita benahi sehingga kita bisa memberikan keputusan yang jauh lebih baik. Biasa. Untuk pertanyaan yang terakhir Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan semua masalah atau kasus tersebut? Mungkin seperti ini Bapak, mungkin ada kasus, oh ini harus to the point langsung, atau biasanya mengundang stakeholder yang berkepentingan untuk menyelesaikan masalah tersebut, seperti itu. Jelas setiap ada kasus itu tentu berkaitan dengan waktu, karena itu bagian dari kehidupan, bagian dari sejarah. Berarti menyangkut masalah penjadwalan, kalau saya lebih tepat begini aja, bahasa lain aja ya. Pokoknya sekolah kita SMP Negeri 3 Geringsing ini berprinsip begini, akan melaksanakan apa namanya pelayanan yang baik kepada masyarakat. Ada standar pelayanan minimalnya terkait dengan penanganan kasus. Tentu saja harapannya kita bisa menyelesaikan kasus itu sebaik-baiknya. Sebaik-baik itu ukurannya adalah makin cepat makin baik, ya. Penyelesaiannya makin tepat makin baik, ya. Terus efeknya semakin apa memberikan perubahan yang jauh lebih baik itu semakin baik, ya. Kemudian tidak menimbulkan masalah yang lebih luas lagi, ya. Berarti penyelesaian masalah secepatnya, tentu saja menggunakan prosedur yang sebaik-baiknya, setepat-tepatnya, berdasarkan fakta yang seakurat-akuratnya, memberikan atau membuahkan kebaikan bersama, sehingga harapannya masyarakat sekitar itu dari pelaksanaan SPM atau standar pelayanan minimal yang baik dari sekolah ini memberikan kepercayaan penuh. Itu saya katakan karena ada bukti Mas Firdaus sampai Negeri 3 Geringsing yang semula hanya 15 rombel, tiap-tiap kelas itu 5 rombel, dan itu kurus jumlah siswanya sekarang menjadi 18 atau 6 rombel tiap kelasnya, dan gemuk. Bahkan kita sampai menolak, ini salah satunya karena kepercayaan masyarakat SMP kita di dalam menyelesaikan masalah, wabil khusus berkaitan dengan siswa itu betul-betul menangannya tuntas, ya, tuntas dan berpihak kepada siswa. Jadilah sekolah kita memang menjadi sekolah unggulan, berprestasi dan berkompetisi. Anak-anak kita semangat belajar, merasa nyaman di sini karena memang hampir dikatakan ada kasus lah, ada kasus kecil datang langsung diselesaikan dengan baik, sehingga betul-betul nyaman dan menyenangkan, dan itu berimbas kepada optimalisasi pengembangan bakat dan minat anak. Itu yang dirasakan oleh siswa-siswa kita, siswa SMP Negeri 3 Geringsing. Begitu Pak Firdaus. Terima kasih Bapak atas waktunya. Tadi pertanyaan terakhir, semoga SMP Negeri 3 Geringsing kedepannya lebih baik dan lebih baik, dan bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar khususnya. Dan untuk Bapak Kepala Sekolah, Bapak Karso Mulyo, semoga selalu sehat dan diberi rezeki yang melimpah. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya, dan ilmunya sangat bermanfaat bagi saya dan teman-teman CGP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Mas Firdaus.